Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, telah beriringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada ustaz ustazah, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik serta pemirsa yang berbahagia, izinkan kakak perkenalkan diri. Nama kakak Raffi Hamdalah. Kakak adalah alumni Manfaat Solok lulusan tahun 2023. Dan alhamdulillah sekarang kakak berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini kakak mewakili teman-teman serta kakak-kakak yang telah berhasil memasuki dunia perkuliahan ataupun pekerjaan, sekaligus memberikan motivasi kepada adik-adik semua tentang bagaimana cara menghadapi masa depan nanti. Pertama, izinkan kakak menyampaikan selamat kepada adik-adik kelas 12 yang menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Adik-adik adalah senior akan mengakhiri masa pendidikan dasar dan menengah. Artinya, beberapa bulan lagi, adik-adik tidak lagi menjadi siswa, melainkan akan menjadi mahasiswa ataupun pekerja. Setelah ini, adik-adik bisa berkuliah, bisa bekerja, memasuki ikatan kedinasan, ataupun lain sebagainya, asalkan tidak menganggur ya. Nah, khususnya untuk perkuliahan nih, kakak akan memberikan gambaran sekaligus tips untuk menghadapinya. Biasanya sebelum perkuliahan itu ada isu-isu yang lagi berkembang. Misalkan ada suatu PTN favorit yang tidak ingin dinomorduakan pemilihannya, atau misalkan ada kakak tingkat sebelumnya yang salah jurusan dan lain sebagainya. Nah, adik-adik tidak perlu bingung, kakak akan memberi gambaran secara umum. Tetapi mungkin setelah ini silakan adik-adik tanyakan kepada guru BK-nya, kepada orang tua, kepada guru, ataupun teman-teman. Nah, perlu adik-adik ketahui di saat perkuliahan nanti, adik-adik akan memasuki fase pendaftaran. Nah, biasanya di tiap kampus itu disediakan beberapa jalur kuliah. Yang pertama, SNPMB. SNPMB ini adalah jalur yang diselenggarakan oleh Mendikbudristek. Di sana ada jalur prestasi atau SNBP, jalur tes atau SNBT, kemudian jalur mandiri. Nah, khusus untuk perguruan Islam negeri ada yang namanya SPAN UMPTKIN, yaitu ada jalur SPAN PTKIN, ada jalur UMPTKIN atau jalur mandiri. Apakah hanya itu saja? Tidak, karena setiap kampus juga menyediakan beberapa jalur lainnya. Nah, untuk memasuki jalur-jalur tersebut tentu tidak gampang adik-adik, karena adik-adik akan bersaing tidak hanya dengan teman sekelas, melainkan teman-teman se-Indonesia. Lalu bagaimana terkait persaingan tersebut? Apa saja sih yang dapat memengaruhinya seperti itu? Faktor yang memengaruhi masuk perkuliahan itu ada nilai rapor, kemudian track alumni, kemudian mata pelajaran pendukung, kemudian ada pilihan kampus yang diprioritaskan, serta daya tampung dan peminat. Sebagai contoh, untuk nilai rapor di saat sekarang ini tidak lagi nilai pada mata pelajaran tertentu saja, melainkan diakumulasikan dengan seluruh nilai pada tiap mata pelajaran. Kemudian mengenai keketatannya nih, nah, semakin favorit suatu kampus ataupun jurusan, maka biasanya keketatannya semakin tinggi. Nah, oleh karena itu, kakak akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menghadapi perkuliahan. Yang pertama, untuk jangka pendek. Di jangka pendek ini, silakan adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, fokus dulu pada akademik, jangan terganggu pada hal-hal yang lain. Nah, terus yang kedua, cari tahu dengan potensi diri adik-adik. Adik-adik akan memilih yang mana. Misalkan adik-adik sukanya pada bidang saintek ataupun bidang sosok gitu. Kemudian, tentukan passion, minat dan bakat adik-adik.
Nah, karena bukan hanya akademik saja yang perlu ditingkatkan, tetapi juga soft skill-nya, karena soft skill ini akan berguna di dunia perkuliahan. Terus yang keempat, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, adik-adik bisa berkonsultasi langsung pada guru BK-nya ya. Terus yang kelima, adik-adik jangan hanya mengandalkan pada jalur prestasi saja. Silakan adik-adik juga persiapkan untuk jalur tes, karena jalur prestasi ini biasanya sangat kecil peluangnya apabila adik-adik tidak berkompetitif dengan baik. Nah, adapun tips untuk pendaftaran kuliah, yang pertama, silakan pilih jurusan dan kampus yang adik-adik minati, dan tentu sesuai dengan passion yang adik miliki. Silakan pilih kampus yang memang sesuai dengan keinginan adik-adik. Tetapi kakak ingin menyarankan di sini, jangan hanya terpaku pada satu pilihan saja. Adik-adik juga harus bisa memetakan jurusan-jurusan lain yang sesuai dengan adik minati. Terus yang kedua, selalu update dengan informasi, dengan jadwal, ataupun dengan syarat-syarat yang harus adik penuhi saat pendaftaran. Terus yang ketiga, cermat dengan pilihan, karena biasanya untuk pilihan kampus misalnya, biasanya kampus pertama yang dipilih itulah yang diprioritaskan untuk seleksi. Nah, dari semua tips-tips tersebut, tentunya yang penting sekali adalah silakan persiapkan mental dan spiritualnya dengan baik. Insya Allah, apabila adik-adik persiapkannya dengan baik, maka perkuliahan yang adik inginkan, cita-cita yang adik-adik impikan akan tercapai. Mungkin sekian dulu dari kakak, semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.